Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiki Landika Putra, NIM 18043163. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas analisis laporan keuangan tentang analisis tren atau pertumbuhan kinerja perusahaan berdasarkan perbandingan laporan keuangan antar waktu. Teknik analisis Common Size PT Bukit Asam Tbk tahun 2017 sampai dengan 2020. Kali ini saya akan membacakan gambaran perusahaan. Satu, nama PT Bukit Asam Tbk didirikan tanggal 2 Maret 1981. Badan Hukum Akta Notaris Muhammad Ali nomor 1 tanggal 2 Maret 1981 yang telah diubah dengan Akta Notaris nomor 5 tanggal 6 Maret 1984 dan nomor 51 tanggal 29 Mei 1985 dari notaris yang sama. Tahun go public PTBA ini adalah 23 Desember 2002. 2. Lingkup kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan usaha utama perusahaan terdiri dari yang A. Mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batu bara. Yang B. Mengusahakan pengelolaan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian terutama batu bara di atas. Yang C. Memperdagangkan hasil produksi sehubung dengan nomor 1 dan nomor 2 di atas, baik dari hasil sendiri maupun hasil produksi lain, baik di dalam maupun di luar negeri. D. Mengusahakan dan mengoperasikan terminal pelabuhan atau dermaga untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain. E. Mengusahakan dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap atau lainnya baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lainnya. F. Memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan pertumbuhan batu bara beserta dengan olahannya. Yang ketiga yaitu jenis produk perusahaan adalah tambang batu bara, tambang batu bara atau coal mining. 4. Struktur pemilikan dan struktur modal pemilik. Yang pertama itu adalah pemerintah Indonesia 0,0% atau 5 lembar saham seri A Dwi Warna. Yang B yaitu PT Indonesia saham aluminium Persero 65,93% yaitu 7 miliar lembar 595.650.655 lembar saham seri B. PT Bukit Asam Tbk saham treasury itu 2,92% atau 336.598.000 lembar saham seri B. Publik 31,15% yaitu 3 miliar 588.410.550 lembar saham seri B. Yang kelima yaitu nilai nominal saham biasa per lembar, jumlah lembar modal dasar, lembar modal ditempatkan, dan lembar modal yang beredar. Modal dasar yaitu 4 triliun terdiri atas 80 miliar 5 lembar saham seri A Dwi Warna dan 39.999.995 lembar saham seri B dengan nilai nominal 100 perak per lembar saham. Modal ditempatkan yaitu 1.155.655.925.925 terdiri atas 80 miliar 5 lembar saham seri A Dwi Warna dan 11.520.659.245 lembar saham seri B dengan nilai nominal 100 per lembar saham per 31 Desember 2018. Yang keenam yaitu tata kelola perusahaan atau corporate governance. Tujuan penerapan tata kelola perusahaan berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan merujuk terhadap tujuan penerapan GCG. Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor per 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya nomor per 09/MBU/2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik good corporate governance pada BUMN. Yang B adalah analisis kinerja operasional laporan laba rugi. Di sini kita lihat grafik analisis pertumbuhan selama 4 tahun. Yang pertama itu analisis pertumbuhan laporan laba rugi. Pendapatannya di 2017 sampai 2020 100%. Pada analisis common size pada PT Bukit Asam Tbk selama 4 tahun yaitu dari 2017 sampai 2018 kurang lebih stabil dan fluktuatif.
pada tahun 2017 dengan pendapatan sebesar 100% memiliki beban pokok pendapatan 56,31% dari pendapatan, sehingga menghasilkan laba bruto 43,69%, laba bersih sebesar 23,35%, dan laba usaha sebesar 30,29% dari pendapatan. Pada tahun 2018 dengan pendapatan sebesar 100% memiliki beban pokok pendapatan 59,63% dari pendapatan sehingga menghasilkan laba bruto 40,37%, laba bersih sebesar 24,19% dan laba usaha sebesar 29,68% dari pendapatan. Beban penjualan dari pemasaran tidak stabil dari 2017 sampai dengan 2020, cenderung tidak stabil setiap tahunnya yaitu sebesar 4,68%, 3,97%, 3,80%, 4% dari penjualan itu. Begitu juga dengan beban umum administrasi juga tidak stabil setiap tahunnya yaitu 6,85%, 8,30%, 8,88%, 8,31% dan dari penjualan itu. Pertumbuhan laba bersih pada tahun 2017 sampai dengan 2020 cenderung menurun. Laba bersih paling tinggi yaitu pada tahun 2017 sekitar 1,86%. Yang paling rendah yaitu 0,50% di tahun 2020. Dampak dan risiko pertumbuhan tersebut adalah jika dilihat dari laporan laba rugi PT Bukit Asam Tbk, pendapatan dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami penurunan. Namun, beban pokok pendapatan meningkat drastis dari 56,31% sampai 73,64% dari penjualan itu sehingga menghasilkan laba usaha yang kecil dari tahun ke tahun, yaitu mulai dari 30,29% menurun hingga 14,55%. Kesimpulannya yaitu dari analisis common sense bisa dilihat bahwa PT Bukit Asam Tbk bisa dilihat bahwa beban pokok pendapatan mendominasi yaitu sebesar 56,31% sampai 73,64% dari pendapatan yang menyebabkan laba bruto menjadi turun dari tahun 2017 hingga 2020 yaitu sebesar 43,69% sampai 26,36% yang juga mempengaruhi laba bersih menjadi kecil yaitu sebesar 3 hingga 6% dari penjualan itu. Rekomendasi, saya merekomendasikan agar perusahaan bisa menekankan beban penjualan agar lebih kecil dan meningkatkan penjualan agar laba yang dihasilkan bisa besar atau meningkat. Yang C yaitu analisis kinerja pertumbuhan aset dan sumber-sumber aset atau dana, liabilitas, dan ekuitas. Di sini ada analisis pertumbuhan laporan keuangan. Pada analisis pertumbuhan laporan keuangan bagian aset pada PT Bukit Asam Tbk selama 4 tahun yaitu dari 2017 hingga 2020 makin menurun dari tahun ke tahun. Aset lancar yang paling tinggi yaitu pada tahun 2017 dengan total 50,56% dari total aset dan aset lancar paling rendah yaitu pada tahun 2020 34,77% dari total aset. Pada analisis aset tidak lancar selama 4 tahun dari tahun 2017 hingga 2020 makin meningkat dari tahun ke tahun. Aset tidak lancar paling tinggi itu pada tahun 2020 dengan total 65,23% dari total aset dan aset tidak lancar paling rendah yaitu pada tahun 2017 dengan total 49,44% dari total aset. Yang kedua ini ada analisis pertumbuhan bagian ekuitas. Pada ekuitas mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Total ekuitas yang tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 70,59% dari total liabilitas dan ekuitas. Dan yang paling rendah yaitu pada tahun 2017 sebesar 62,76% dari total liabilitas dan ekuitas. Dampak dan risiko pertumbuhannya yaitu pada liabilitas jangka pendek didominasi oleh biaya yang masih harus dibayar, bisa jadi disebabkan oleh kebun dari tahun ke tahun sebelumnya yang lupa dibayar sehingga menumpuk. Kesimpulannya yaitu dilihat dari analisis yang dilakukan, aset lancar menurun dari tahun ke tahun, sedangkan aset tidak lancar naik dari tahun ke tahun. Di liabilitas juga jangka pendek menurun dari tahun ke tahun, sedangkan liabilitas jangka panjang sempat turun dan naik di 2020. Ekuitas dari tahun ke tahun meningkat di tahun 2020 menurun kurang dari 1%. Rekomendasi saya itu saya menyarankan untuk menekankan uang tambang dan mempertahankan pertumbuhan kas dan setara kas. Karena kas dan setara kasnya cukup stabil. Yaitu yang D ada tabel rasio laporan posisi keuangan. Di sini ada analisa pertumbuhan selama 4 tahun. Sebentar.
Yaitu pada analisis pertumbuhan LPK bagian laporan arus kas pada PT Bukit Asam Tbk dan dari selama 4 tahun yaitu 2017 hingga 2020 penerimaan paling besar yaitu aktivitas operasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 100% dan penerimaan yang paling kecil terdapat pada aktivitas investasi pendanaan pada tahun 2020. Pengeluaran paling besar yaitu berasal dari aktivitas operasi pada tahun 2017 sebesar 82,27% dan pengeluaran yang paling kecil yaitu dari aktivitas investasi yaitu sebesar 4,89%. Dampak dan risiko pertumbuhan ini adalah dari aktivitas operasi merupakan penerimaan paling besar tetapi juga mengeluarkan biaya paling besar. Aktivitas investasi merupakan pengeluaran paling kecil disebabkan oleh pengeluaran yang cukup besar. Kesimpulannya yaitu penerimaan aktivitas operasi paling besar dan paling kecil yaitu penerimaan aktivitas investasi. Bagian pengeluaran juga sama, aktivitas operasi paling besar dan paling kecil aktivitas investasi. Rekomendasi saya itu saya menyarankan agar perusahaan bisa menekankan pengeluaran pada aktivitas operasi dan meningkatkan penerimaan dari aktivitas investasi. Sekian dari PPT saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.